Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syukranillah ala nikmatil iman wal islam. Yang terhormat kepada Bapak Al-Faris Putra Hakim MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Matematika Diskrit dan seluruh teman-teman yang saya sayangi dan juga saya banggakan. Di sini saya dengan rekan saya dari kelompok 6 yang akan sedikit menjelaskan tentang peluang diskrit. Baiklah, seperti yang saya katakan tadi, di sini saya tidak sendirian. Saya ditemani rekan saya, yaitu Muhammad Faris Al-Hakim dengan NIM 20110107008 dan dengan saya sendiri, Nila Alfi Rashidah dengan NIM 20210107003. Baiklah, setelah sedikit perkenalan tadi, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya. Yakni yang pertama ada titik contoh. Apa sih titik contoh itu? Titik contoh merupakan hasil dari setiap percobaan di dalam ruang contoh. Dan hasil yang didapatkan nanti itu bersifat terpisah. Apa sih maksudnya terpisah? Terpisah itu hanya akan ada satu titik contoh yang muncul. Semisal saya mempunyai dadu. Seperti yang kita tahu, dadu mempunyai 6 muka. Yaitu di sana ada angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Saat dadu itu kita lempar, maka akan ada satu muka yang akan tampak. Nah, itulah yang disebut dengan sifat saling terpisah. Setelah titik contoh, kita berlanjut ke ruang contoh, yakni himpunan semua hasil yang mungkin dari satu percobaan. Contohnya, saya punya 2 buah koin yang dilempar sebanyak 1 kali. Kita punya 2 buah koin dan kita lemparkan 1 kali secara bersamaan. Nah, di sana akan ada 2 kemungkinan yang muncul, yakni angka dan gambar. Di sini setelah 2 koin kita lempar, maka akan ada kemungkinan 4 yang akan muncul, yakni yang pertama gambar dan gambar, yang kedua gambar dan angka, yang ketiga angka dan gambar, dan yang terakhir yaitu angka dan angka. Dan di situ di PPT sudah dituliskan G adalah simbol dari gambar dan A adalah simbol dari angka. Baiklah, selanjutnya kita akan berlanjut ke subbab yang ketiga, yakni ada peubah acak diskrit. Dengan definisi, misalkan E adalah sebuah percobaan dengan ruang sampel T. Sebuah fungsi X memetakan setiap anggota T elemen T dengan sebuah bilangan real X T dinamakan peubah acak. Baiklah, untuk lebih memahami kita langsung masuk ke dalam contoh. Di dalam PPT sudah ada contoh, yakni misal ada sebuah percobaan melempar 2 buah koin secara bersamaan. Sama dengan contoh yang ruang contoh tadi, yaitu kita punya 2 buah koin dan akan kita lemparkan secara bersamaan. Dengan yang tadi 4 sampel, yaitu angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan juga gambar dan gambar. Maka dari keempat peluang yang akan muncul nantinya itu menyatakan beberapa sifat. Yakni yang pertama di situ untuk T sama dengan G atau gambar dan gambar dipetakan ke nilai 0. Mengapa? Karena dalam G atau gambar dan gambar tidak mengandung angka sama sekali. Gambar dan gambar, jadi tidak ada angkanya sama sekali. Paham? Untuk selanjutnya yaitu yang kedua, sifat yang kedua untuk T, gambar, dan angka atau GA dipetakan ke dalam nilai A, yakni menghasilkan sama dengan 1. Kenapa bersama dengan 1? Karena dalam titik gambar dan angka mengandung satu angka, yaitu angka itu sendiri. Untuk poin yang ketiga, untuk T, angka, dan gambar sama seperti poin yang kedua, A dipetakan ke dalam nilai A sama dengan 1 karena mengandung satu angka. Untuk yang poin yang terakhir, yaitu ada
T sama dengan angka dan angka atau A dan A. Dipetakan ke dalam nilai A sama dengan 2. Mengapa sama dengan 2? Karena titik A mengandung 2 angka, kan angka dan angka, seperti itu. Baiklah, setelah beberapa sebab yang sudah saya jelaskan seperti ruang contoh, titik contoh, dan perubahan acak, sekarang kita akan masuk ke dalam definisi peluang diskrit. Distribusi peluang diskrit adalah distribusi peluang terjadinya setiap nilai variabel random diskrit. Sedangkan variabel random diskrit sendiri adalah variabel random yang memiliki nilai yang tidak dihitung. Setiap kemungkinan nilai dari variabel random diskrit selalu memiliki nilai yang tidak sama dengan 0. Bisa difahami teman-teman? Baiklah, untuk selanjutnya, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faris Al-Hakim, NIM 20110107018. Di sini saya akan melanjutkan dari presentator sebelumnya. Sekarang subbab yang E, fungsi massa peluang. Misalkan X adalah variabel random diskrit, di mana fungsi peluangnya adalah P dan X besar sama dengan X kecil, variabel yang kecil sama dengan nilainya sama dengan Fx. Fungsi peluang Fx berlaku untuk semua nilai X yang mungkin, yaitu X1, X2, X3, dan seterusnya. Sehingga nanti nilai P X besar sama dengan Xi, maksudnya X itu X1, X2 tersebut, dimana I-nya itu 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Untuk nilai selain X, fungsi peluangnya adalah 0. Distribusi peluang biasanya disajikan dalam bentuk tabel. Nah, fungsi Fx disebut sebagai fungsi peluang apabila memenuhi dua syarat berikut. Yang pertama, Fx-nya lebih besar dari 0. Yang kedua, sigma X Fx sama dengan 1 untuk semua nilai X yang mungkin. Lanjut yang ke F, sebab F, fungsi distributif kumulatif. Fungsi distributif kumulatif variabel random diskrit X adalah Fx nilainya sama dengan P dalam kurung X besar dikurangi oleh X kecil, di mana bahwa min tak hingga kurang dari X dan X kurang dari tak hingga tersebut. Fungsi distribusi kumulatif Fx memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, jika Fxj, maksudnya itu variabel J, variabel lain, kurang dari Fxk, jika Xj tersebut itu nilainya akan kurang dari jika Xj-nya kurang dari Xk-nya juga, jadi sama aja. Kemudian yang kedua itu limit X tak hingga, nilainya Fx-nya sama dengan 0, dan limit X ke 0 F dalam kurung X plus H sama dengan Fx untuk semua yang X. Kemudian yang ketiga, limit X ke 0 F dalam kurung X plus H sama dengan Fx untuk semua nilai yang X. Ini ada contoh soal. Sebuah uang logam memiliki sisi gambar G dan sisi angka A yang seimbang. Jadi kalau yang gambar itu kita lambangkan dengan G, yang angka itu kita lambangkan dengan A. Misalkan X adalah banyak sisi A yang muncul apabila uang logam tersebut dilemparkan sebanyak 2 kali. X yang dimaksud di sini adalah X besar ya. Tentukan fungsi peluang yang sesuai dengan variabel random X. Nah, jawabannya ada 4 kemungkinan hasil yang diperoleh dari pelemparan uang logam sebanyak 2 kali. Keempat hasil tersebut disajikan dalam ruang sampel S, sama dengan ada GG gambar-gambar, ada GA
gambar angka, ada AG angka gambar, dan ada AA angka-angka. Nilai-nilai variabel random X berdasarkan ruang sampel tersebut adalah 0, 1, 2. Nah, di sini yang dimaksud 0 itu adalah yang pertama, terus yang ke-1 itu ada yang kedua itu adalah yang ketiga. Jadi, misalnya 0, 1, 2 ini adalah X kecilnya ya. Nah, jadi gambar-gambar tadi muncul. Gambar-gambar itu kita taruh di 0. Yang paling pertama, X0 itu sama dengan gambar-gambar. Itu kan muncul sekali. Dan terus gambar angka itu kita taruh di angka 1, dan AG juga taruh angka 1. Kenapa? Karena GA AG itu sama. Terus yang AA kita taruh di angka 2. Nah, nilai fungsi peluang fx nya ini untuk X sama dengan 0, 1, 2 yang tadi itu, nilainya ini adalah F0 nya yang GG itu sama dengan peluangnya itu 1/4, karena dia muncul satu kali dalam setiap 4 anggota tersebut. Terus F1 nya 1/2. Kenapa 1/2? Sebenarnya ini 2/4, tapi disederhanakan menjadi 1/2. Dan F2 nya itu 1/4. Nah, nilai untuk selain X adalah 0. Berarti yang nggak termasuk itu nilainya 0. Tapi selanjutnya ada subbab G. Subbab G itu sebaran peluang peubah acak diskrit, Bernoulli, binomial, dan Poisson. Ada 3 ya. Pertama kita bahas yang sebaran Bernoulli. Tindakan Bernoulli adalah suatu tindakan yang hanya menghasilkan 2 macam keluaran. Misalnya contohnya itu melempar sekeping mata uang logam. Munculnya angka dan gambar, cuma 2. Memeriksa barang cacat atau tidak. Kita periksa barang itu cacat atau tidak cacat, cuma 2 kan. Kemudian memutuskan kredit, disetujui atau tidak disetujui, sama aja. Apakah itu akan disetujui atau tidak disetujui. Fungsi peluang peubah acak Bernoulli dengan parameter 0 kurang dari P kurang dari 1. Nah, P ini di antara benar dan salah. Begitu. Itu rumusnya itu P pangkat X dalam kurung 1 min P tutup kurung pangkat 1 min X untuk X 0 atau 1. Lanjut aja ke contoh soal. Sebuah dadu diundi. Jika diketahui munculnya angka 2 atau 4 dikatakan sukses, tentukan fungsi peluang, rata-rata, dan variansnya. Nah, ini pertama yang kita cari, nilai suksesnya. Muncul angka P, muncul angka 2 atau 4, itu kesempatannya 2/6. 2 kali dari 6 keseluruhan anggota. Terus kita sederhanain jadi 1/3. Nah, jika keberhasilannya itu 1/3, jika tidak berhasilnya itu peluangnya 2/3 gitu. Sekarang rata-ratanya berapa? Rata-ratanya adalah 1/3. Kemudian variansnya itu sigma sama dengan P1 min P sama dengan, itu kan nilai P nya 1/3 yang tadi itu ya. Tingkat P itu maksudnya itu sukses kan, udah disebutin di situ, P sama dengan P atau sukses. Nah, tingkat kesuksesannya 1/3 dalam kurung 1 dikurangi 1/3 berapa? 2/3. Nah, 1/3 dikali 2/3 berapa? Nah, itu 2/9. Itu nilai dari variansnya. Kemudian lanjut sebaran binomial. Sebaran binomial ini adalah suatu sebaran probabilitas yang dapat digunakan bila mana suatu proses sampling dapat diasumsikan sesuai dengan proses Bernoulli. Misalnya dalam pelemparan sekeping uang logam sebanyak 5 kali. Nah, hasil setiap ulangan mungkin muncul sisi gambar atau sisi angka. Jadi setiap diulang itu akan muncul sisi gambar, sisi angka, bisa berapa kali gitu. Begitu pula bila kartu diambil berturut-turut, kita dapat memberi label berhasil,
bila kartu yang terambil adalah kartu merah, atau gagal bila yang terambil adalah kartu hitam. Nah, pembaca binomial ini memiliki ciri-ciri terdiri n tindakan Bernoulli yang saling bebas, atau munculnya tindakan berikutnya tidak tergantung dari munculnya tindakan sebelumnya. Kemudian, peluang untuk tiap keluaran adalah konstan untuk tiap tindakan. Nah, pembaca diskrit X yang memiliki sebaran binomial dari contoh sebesar n dengan peluang berhasil P dalam kurung 0 kurang dari P kurang dari 1. Jadi sama kayak sebelumnya yang Bernoulli. Nah, tapi rumusnya di sini berbeda. Di sini rumusnya itu kombinasi n kombinasi x dikali p pangkat x dikali q pangkat n min x untuk x yang nilainya 0, 1, 2, 3, 4 sampai seterusnya. Tapi rumusnya tidak ada untuk yang selain dari 0, 1, 2 misalnya negatif gitu, itu tidak ada hasilnya. Contoh soal, probabilitas sebuah komponen mobil tidak rusak ketika dijatuhkan adalah 3/4. Berapakah kemungkinan ada 2 dari 4 komponen yang dijatuhkan akan tidak rusak? Nah, ini diketahui keberhasilan tidak rusaknya itu 3/4. 3 kali tidak rusak dari 4 percobaan. Itu maksudnya. Kemudian misalnya x-nya itu ada 2 dari 4 komponen. 4 komponen kan total jumlah komponen, seluruh komponennya ada 4, itu n-nya. Terus kemungkinan ada 2-nya itu adalah x-nya. Nah, rumusnya itu kan tadi kombinasi n kombinasi x. Itu berarti kan nanti kita tulis 4 faktorial, itu kan rumusnya tuh n faktorial per x faktorial dikali dalam kurung n dikurangi x tutup kurung faktorial. Nah, kita masukin itu n nya itu kan 4, jadi 4 faktorial dikurangi x nya berapa? 2 faktorial. Nah, jadi 4 faktorial per 2 faktorial dikali dalam kurung 4 kurang 2 faktorial. Nah, itu 4 kurang 2 faktorial itu berapa? Itu nilainya kan 2 faktorial. Nanti 2 faktorial dikali 2 faktorial hasilnya 4, ya kan? 2 kali 1 kali 2 kali 1 hasilnya 4. Dan 4 faktorialnya juga dijabarkan 4 kali 3 kali 2 kali 1. Habis itu P pangkat X. P itu kan peluang keberhasilan, itu ada 3/4. Nah, 3/4 dipangkatkan X, 3/4 pangkat 2 berapa? Itu 9/16. Dan Q pangkat N min X, Q itu ketidakberhasilannya, itu lawan dari keberhasilannya. Jika keberhasilannya 3/4, maka tidak berhasilnya itu adalah 1/4. Nah, 1/4 pangkat N min X, N nya berapa? 4 dikurangi X nya 2 berarti 2. 1/4 pangkat 2 itu hasilnya 1/16. Dan kemudian dari ketiga tersebut kombinasi dikali 9/16 dikali 1/16 sama dengan hasilnya 27/128. Lanjut, sebaran Poisson. Sebaran Poisson adalah sebaran diskrit yang digunakan untuk menduga peluang bahwa peluang keluaran tertentu kan muncul tempat X kali dalam satuan yang dibakukan dengan laju rata-rata munculnya kejadian persatuan adalah konstan. Nah, sebaran Poisson tidak berbeda banyak dari sebaran binomial, kecuali bahwa peluang Poisson adalah sangat kecil dan ukuran contoh belum tentu diketahui. Tindakan n, tindakan bebas di mana n sangat besar. Hanya satu keluaran yang dipelajari pada tiap tindakan. Terdapat peluang yang konstan dari munculnya kejadian tiap tindakan. Peluang lebih dari satu keluaran pada tiap tindakan sangat kecil atau dapat diabaikan. Nah, maksudnya kita akan lanjutkan di contoh soal nanti. Rumusnya itu adalah E pangkat min mu dikali mu pangkat X per X faktorial
Jika X-nya sama dengan 0, 1, 2, 3, selain 0 itu tidak ada hasilnya, karena peluang itu tidak mungkin kurang dari 0. Kemudian kalau dia alfa, sama aja tinggal ganti mu dengan alfa. Rumusnya E pangkat min alfa dikali alfa pangkat X per X faktorial, yang dimana dikatakan alfa itu rata-rata terjadinya suatu peristiwa dan E itu disebut bilangan alam atau bilangan natural atau bilangan Euler yang nilainya itu 2,71828. Jadi yang yang simbol E ini harus kita hafalkan nilainya 2,71828 karena kemungkinan tidak akan disebutkan di soal. Lanjut aja langsung ke contoh soalnya. Sebuah toko alat-alat listrik mencatat rata-rata penjualan lampu TL. TL ini merek lampunya ya. 40 watt setiap hari 5 buah. Jadi rata-rata penjualan lampu TL 40 watt itu setiap hari 5 buah terjual. Jika permintaan akan lampu tersebut mengikuti distribusi Poisson, berapa probabilitas untuk penjualan 3 lampu TL tersebut? Nah, ini kita hitung. Tadi kan mu itu sama dengan alfa ya. Nah, nilainya itu 5 peristiwanya. Ada 5 buah. Nah, sekarang yang untuk probabilitas untuk penjualan 3 lampu itu kita jadikan X. X-nya sama dengan 3. Nah, nilai E-nya itu kan tidak disebutin di soal. Berapa nilainya? Nah, itu kita harus hafalin. Nilainya itu 2,71828. Rumusnya kita pakai yang alfa. E pangkat min alfa dikali alfa pangkat X per X faktorial. Nah, kita masukkan lah itu nilai E-nya berapa? 2,71828 pangkat min alfa. Min alfa berapa? Min 5. Maaf, ini ada kesalahan penulisan. Kemudian alfanya 5 pangkat X, X-nya 3 per 3 faktorial. Nah, itu kemudian 3 faktorial itu kita pecahin jadi 6. Nah, nanti hasil dari 2,71828 pangkat 5 itu jadinya hasilnya 0,00674 dikali 5 pangkat 3 125 per 6. Hasilnya itu 0,14. Oke, sekian itu saja dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.